Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengenali dan membedah unsur-unsur tulisan ilmiah. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Dr. Asep Suryana MSI yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Perkenalkan, saya Revaldo Anggoro dengan NIM 14066230064. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama ada struktur argumen. Struktur argumen adalah kerangka yang digunakan untuk menyusun dan menyampaikan sebuah argumen secara jelas dan logis. Struktur argumentasi pada sebuah artikel merujuk pada cara penulis menyusun dan mengorganisir argumen-argumennya untuk meyakinkan para pembaca. Struktur ini biasanya terdiri dari beberapa elemen kunci, yaitu ada pernyataan tesis, pendahuluan, tubuh argumen, dan kesimpulan. Pernyataan tesis adalah gagasan utama atau posisi yang diambil penulis terhadap suatu isu. Pendahuluan berfungsi untuk memperkenalkan topik dan menarik perhatian para pembaca. Tubuh argumen mengandung beberapa paragraf yang masing-masing menyajikan satu argumen pendukung, dilengkapi dengan bukti atau contoh konkret. Kesimpulan kemudian merangkum poin-poin utama yang telah disampaikan dan menegaskan kembali pernyataan tesis. Dengan struktur yang jelas dan logis, penulis dapat membangun argumen yang kuat dan meyakinkan serta membantu pembaca mengikuti alur pemikiran dengan mudah. Lalu materi yang kedua ada outline artikel. Outline adalah bagian dari rencana penulisan yang biasanya berisi garis besar penulisan artikel atau hasil penelitian dalam bentuk poin-poin. Dapat dipahami juga bahwa outline adalah kerangka untuk menggambarkan penelitian atau tulisan yang akan dilakukan. Outline adalah kerangka tulisan yang bergantung pada bahan dan tujuan penulisan. Outline juga bisa sebagai sistem formal yang digunakan untuk mengembangkan kerangka kerja berpikir mengenai apa isi tulisan yang seharusnya diorganisasikan dan dievaluasi. Outline dapat membantu memprediksi keseluruhan struktur dan alur tulisan. Terdapat dua pendekatan umum yang dapat diambil saat menulis outline, yaitu outline dari frasa pendek dan outline yang disusun dalam kalimat yang penuh. Outline akan memberikan gambaran umum dari semua poin yang telah dikumpulkan untuk karya tulis akademis. Pada paper atau artikel, outline atau garis besar paper berisi daftar topik utama, argumen, dan bukti yang ingin disertakan. Lalu dibagi menjadi beberapa bagian dengan tajuk sehingga kamu tahu seperti apa paper itu sebelum mulai menulis. Outline dapat membantu membuat proses penulisan menjadi lebih efisien. Selanjutnya ada kerangka outline artikel. Yang pertama, kita harus buat bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan meliputi latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah. Latar belakang berisi alasan yang membuat penulis memilih topik tersebut sebagai bahan skripsi atau penelitian. Penulis juga perlu menyertakan hasil wawancara atau studi pustaka untuk memperkuat alasan pemilihan topik penelitian. Setelah itu, penulis dapat menuliskan tujuan penelitian dan rumusan masalah. Rumusan masalah berisi daftar permasalahan yang biasanya dibuat dalam bentuk-bentuk poin. Lalu yang kedua ada susun landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Bagian ini berisi tinjauan pustaka atau studi pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Tinjauan pustaka berisi teori dasar permasalahan, sedangkan kerangka berpikir merupakan penggambaran aluran pemikiran penulis terhadap topik yang dibahas. Hipotesis sendiri merupakan praduga dari permasalahan atau topik yang dibahas di dalam sebuah penelitian. Lalu yang ketiga ada susun bagian metode penelitian, lokasi, dan subjek penelitian. Outline akan lebih lengkap jika terdapat penulisan metode penelitian, lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Bagian ini menjelaskan proses mendapatkan data penelitian dan pendekatan yang dilakukan untuk mendapatkan data tersebut. Lalu yang keempat ada daftar pustaka. Selanjutnya ada penjudulan dan subjudul. Judul jurnal penelitian merujuk kepada artikel yang dipublikasikan di jurnal akademik. Artikel ini merupakan bagian dari paparan penelitian asli atau analisis terhadap topik spesifik. Sebuah judul yang baik harus mampu menggambarkan secara jelas dan ringkas apa yang diteliti serta hasil yang ditemukan. Topik yang diteliti dalam artikel harus berbasis bukti empiris dan telah ditinjau oleh ahli di bidangnya sebelum dipublikasikan.
Selain itu, artikel harus memenuhi standar jurnal tempat ia dipublikasikan. Menulis judul jurnal ilmiah memerlukan pemahaman dan teknik khusus. Berikut ada beberapa panduan umum dalam penulisan judul jurnal. Yang pertama harus jelas dan ringkas, yang kedua spesifik, yang ketiga tanpa singkatan, yang keempat menarik dan informatif, yang kelima tidak menimbulkan pertanyaan, yang terakhir menghindari bias. Lalu selanjutnya ada subjudul atau subheading. Subjudul atau subheading merupakan judul pendukung yang membagi tulisan menjadi beberapa bagian. Tujuannya agar artikel yang dibuat menjadi rapi. Selain itu, hanya dengan memperhatikan subjudul dapat memudahkan pembaca menemukan informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Yang terakhir, kesimpulan. Unsur-unsur artikel seperti judul, pendahuluan, tubuh artikel, dan kesimpulan adalah kerangka dasar yang esensial dalam penulisan. Setiap elemen berperan penting dalam membangun artikel yang koheren, informatif, dan menarik bagi para pembaca. Akhir kata, penulis harus memastikan bahwa judul relevan dan menarik, pendahuluan memancing minat, tubuh artikel disusun dengan argumen logis dan bukti yang kuat, serta kesimpulan menawarkan ringkasan dan refleksi kritis. Kesimpulan menawarkan penggunaan bahasa yang jelas dan tepat serta struktur yang terorganisir akan meningkatkan kualitas artikel secara keseluruhan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.